Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Aulia, nomor BP 2311-69008 dari kelas D4 MRK dengan dosen pengampu yaitu Dharma Hendra SPMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik di proyek jasa konstruksi. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih katalog elektronik itu. E-katalog atau biasa disebut dengan katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, sampai jumlah ketersediaan barang atau jasa dari berbagai penyedia atau supplier. Adapun tujuan dari katalog elektronik ini yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha yang kompetitif, yang kedua mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra pelaku usaha dalam negeri, yang ketiga yaitu melalui penyelenggaraan katalog elektronik pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang atau jasa pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang akurat. Adapun jenis-jenis dari katalog elektronik ini, yang pertama yaitu katalog nasional, yang mana disusun atau dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, katalog sektoral, di mana dikelola oleh lembaga atau kementerian, ruang lingkupnya lebih kecil dari katalog nasional. Yang ketiga yaitu ada katalog lokal. Katalog lokal ini dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, alur pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik. Yang pertama yaitu inisiasi pencantuman barang atau jasa. Jika etalasenya belum tersedia, maka langkah selanjutnya itu penalahan produk, selanjutnya pembuatan jasa etalase produk, yang selanjutnya yaitu baru pendaftaran penyedia katalog elektronik. Jika etalasenya sudah tersedia, maka kita dapat langsung pada pendaftaran penyedia katalog elektronik. Selanjutnya itu penayangan baru selesai. Adapun persyaratan pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik ini, yang pertama yaitu ada pelaku usaha, yang kedua ada syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik, yang ketiga syarat kualifikasi penyedia katalog elektronik, yang keempat yaitu syarat teknis penyedia katalog elektronik, dan yang kelima itu informasi harga satuan. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar menjadi penyedia barang atau jasa di katalog LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Langkah yang pertama itu penyedia dapat mengakses e-katalog produk barang atau jasa pemerintah melalui alamat e-katalog.lkpp.go.id. Yang kedua, klik login yang terdapat pada bagian kanan atas aplikasi. Yang ketiga, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di SPSE, kemudian cek list pada kata "Saya bukan robot" dan klik kolom login. Langkah yang keempat, pilih kategori penyedia seperti penyedia dan distributor, penyedia saja, distributor saja. Hal ini perlu diketahui, ini tersimpan bersifat permanen. Yang kelima yaitu klik tombol submit dan aplikasi akan lepas secara otomatis. Pihak penyedia dapat melakukan login kembali. Langkah yang keenam yaitu setelah berhasil login akan tampil halaman syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi ini. Yang ketujuh yaitu pada menu katalog terdapat pilihan komoditas katalog.
pilih salah satu komoditas yang sesuai dengan usaha kita. Langkah yang ke-8, pada menu komoditas ini terdapat pilihan penyedia, produk, dan paket. Pilih penyedia yang akan tampil menu, edit penyedia, dan daftar distributor. Yang ke-9, pada halaman edit penyedia, kamu dapat merubah data dan menambah data representatif. Yang ke-10, pada halaman daftar distributor ini, penyedia dapat melihat data distributor yang sudah terdapat, kemudian diklik tombol tambah distributor untuk menambahkan data distributor. Langkah yang 11 yaitu memasukkan data distributor dan pilih user. Langkah 12, setelah memilih user akan tampil pop-up window daftar user. Langkah yang ke-13, selanjutnya masukkan data representatif distributor. Yang ke-14, pada menu produk terdapat menu daftar produk dan tambahkan produk. Pada langkah selanjutnya, pada halaman daftar produk terdapat fitur pencarian yang dapat digunakan untuk memudahkan penyedia dalam melakukan pencarian produk. Untuk menambah produk ini, klik tambah produk. Langkah ke-16, setelah memilih tambah produk, akan tampil halaman from produk. Penyedia wajib melengkapi data from produk yang berisi informasi mengenai detail produk yang kita tampilkan. Yang ke-17 yaitu pilih kategori produk yang sesuai untuk produk yang akan dibuat pada tab kategori produk. Yang langkah ke-18, pada tab UNSPSC akan muncul pilihan step 1 sampai dengan 4 yang harus dipilih sesuai informasi yang dibutuhkan. Yang ke-19 UNSPSC ini, untuk mencari daftar nomor ini, apabila memilih tombol cari UNSPSC akan tampil pop window daftar UNSPSC. Selanjutnya, untuk memilih kode UNSPSC ini, klik kode yang dipilih pada tanda UNSPSC. Selanjutnya akan kembali ke halaman from produk. Selanjutnya pilih tombol simpan jika sudah mengisi semua form. Kemudian aplikasi akan kembali ke halaman daftar produk. Langkah ke-22, untuk menghapus daftar produk yang sudah dibuat, penyedia dapat memilih tombol X berwarna merah yang terdapat di sebelah nomor nama produk. Selanjutnya, untuk mengubah kembali data informasi dari produk yang sudah dibuat, penyedia dapat memilih ikon pensil yang terdapat di sebelah tombol X berwarna merah. Setelah produk berhasil disimpan, maka produk tersebut akan tampil di daftar produk. Penyedia diharuskan untuk mengisi data describe, kabupaten kota, harga, gambar, lampiran, dan kelolanya. Langkah selanjutnya, pilih describe pada kolom from input dan akan masuk ke halaman from describe produk. Selanjutnya, isi data atau informasi yang sesuai dengan produk tersebut dan klik tombol simpan. Langkah selanjutnya yaitu setelah memilih simpan, maka akan kembali ke halaman daftar produk. Untuk mengelola harga, pilih harga pada kolom from input dan akan masuk ke halaman from import harga produk atau input harga produk. Saat memasukkan harga produk ini, penyedia harus mengunduh template harga yang sudah disediakan, kemudian diisi dan diunggah kembali ke dalam sistem. Pastikan semua kolom terisi dengan benar. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengelola gambar produk ini, pilih gambar pada kolom gambar dan akan menampilkan halaman penggambar produk. Klik tombol cari file untuk mencari gambar produk dengan tipe file JPG atau gambar.
dan pilih OK, kemudian klik tombol upload. Langkah selanjutnya untuk mengelola stok produk ini, pilih kelola pada produk kolom from input dan akan masuk ke halaman from stock product. Kemudian input jumlah stok produk. Jumlah stok hanya berkurang apabila ada pemesanan melalui e-subscription. Selanjutnya yaitu penyedia tidak bisa mengurangi stok dengan cara merubah nilai stok lebih kecil dari yang sudah diisikan sebelumnya. Apabila sudah selesai, pilih simpan dan aplikasi akan kembali ke halaman daftar produk. Selanjutnya adalah meminta persetujuan admin agar bisa ditayangkan di katalog. Langkah selanjutnya itu kemudian akan tampil pop-up Windows persetujuan tayang. Kemudian setelah meminta persetujuan tayang, akan tampil status menunggu persetujuan. Apabila produk kita ini sudah disetujui untuk tayang oleh admin, maka status menjadi disetujui dan dapat dilihat pada kolom persetujuan tayang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.